dari Perang Timur Tengah, Saudara, Iran akhirnya menyetujui tawaran Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 2 pekan. Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh media pemerintah Iran. Disampaikan bahwa negosiasi ini penuh ketidakpercayaan terhadap pihak Amerika akan dimulai di Islamabad, Pakistan pada hari Jumat 10 April, Saudara. Iran akan mengalokasikan waktu 2 pekan untuk negosiasi ini. Dan durasi gencatan senjata dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. زمان اختصاص خواهد داد. این زمان با توافق طرفین قابل تمدید. Sebelumnya, Saudara, Presiden Donald Trump mengunggah postingan di akun Truth Social bahwa Amerika Serikat dan Iran akan menempuh gencatan selama 2 pekan. Trump mengklaim Iran setuju untuk segera membuka Selat Hormuz, sehingga dirinya menunda serangan besar-besaran ke Iran dalam 2 pekan. Sementara itu, Saudara, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang atas resolusi terkait dengan pembukaan Selat Hormuz. Sidang digelar pada Selasa waktu setempat di New York, Amerika Serikat. Sidang dibuka oleh delegasi Bahrain yang didukung negara-negara teluk pengekspor minyak lainnya. Bahrain, Saudara, telah memulai negosiasi pada 2 minggu lalu mengenai rancangan resolusi untuk memberikan mandat PBB kepada negara manapun untuk menggunakan blokade di Selat Hormuz. Di sisi lain, perwakilan Iran untuk menolak resolusi ini karena menilai sebagai tindakan menghukum Iran dalam mempertahankan kedaulatan. The Security Council will now begin its consideration of item 2 as President of the Council. I want to be very clear that the United States stands with Bahrain. The United States stands with the people of the Gulf at this moment of reckoning. Colleagues, this is a time for choosing, and the countries that just opposed this resolution, led by the Kingdom of Bahrain, have chosen to oppose them. Just over 3 weeks ago, this council adopted a resolution which garnered a record-setting, a UN record of 136 co-sponsors with no opposition in this council. It was the most supported resolution in UN history. And that resolution clearly demanded that Iran immediately cease its attacks and threats against neighboring states and condemned its obstruction of safe civilian shipping through the Strait of Hormuz. The objective of this draft is obvious: to punish the victim for defending its sovereignty and vital national interests in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, while providing political and legal cover for further unlawful acts by the aggressors. Had this draft been adopted, it could have opened the door to dangerously broad and abusive interpretation that could be used to justify further use of force and unlawful actions in clear violation of the UN Charter and international law. Sementara itu, Saudara, Rusia dan Tiongkok memperlihatkan dukungan untuk Iran dengan memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan membuka Selat Hormuz yang saat ini di bawah penguasaan Iran. Pada pemungutan suara, ada 11 suara yang mendukung resolusi, 2 negara memveto, sementara 2 negara lainnya abstain. Dengan hasil ini, rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB belum bisa diadopsi. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Saudara, Amerika Serikat dan juga Iran bersepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan.
Kita bahas soal ini bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Sudah ada bergabung bersama kami melalui sambungan daring Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Adisti. Iya, Prof, kalau Anda melihat Amerika mengajukan gencatan senjata selama 2 pekan dan ini disepakati oleh Iran. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan Iran akhirnya mau bersepakat untuk melakukan gencatan senjata bersama dengan Amerika Serikat? Prof. Hikmahanto. Amerika Serikat dan tentunya Israel tidak lagi melakukan, ya. Pertimbangannya 3 hal, Adisti. Mendengar saya? Iya, silakan. Pertama adalah Amerika Serikat tidak lagi melakukan serangan ke Iran. Tentu dengan Israel ya, tidak lagi melakukan serangan ke Iran, apalagi menjanjikan serangan yang sangat hebat sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Trump terhadap power plant, pembangkit listriknya, dan kemudian juga terhadap fasilitas-fasilitas seperti jembatan. Nah, yang kedua, kenapa Iran mau bersepakat? Karena Iran bukan dalam posisi yang menyerang. Jadi dia itu akan menghentikan serangan balasan apabila Amerika Serikat dan Israel memang tidak lagi menyerang. Ya, karena sekali lagi posisi Iran bukan pihak yang melakukan serangan, tetapi dia harus mempertahankan diri dan kemudian dia harus menyerang balik. Ya, selama ada serangan itu. Nah, kalau serangan itu sudah tidak ada lagi, ya tentu dia akan menerima bahwa oke, kita akan ceasefire atau melakukan gencatan senjata. Dan alasan yang ketiga menurut saya, karena Iran tahu bahwa dampak dari penutupan Selat Hormuz oleh Iran ini berdampak pada dunia. Dan kita tadi barusan mendengar bahwa ada upaya dari masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB untuk membuat meloloskan resolusi yang memungkinkan siapapun negara kalau merasa dia mempunyai kekuatan militer untuk bisa membuka. Tetapi ini kan resolusi akhirnya tidak diadopsi karena ada veto dari Cina dan Rusia. Jadi tapi Iran sudah tahu bahwa ini memberikan dampak dan itu juga memberikan dampak pada Presiden Amerika Serikat untuk mengajukan yang namanya ceasefire dan membatalkan tindakan menyerang Iran sebagaimana dijanjikan 2 hari yang lalu bahwa tanggal 8 April malam hari tentu tanggal 9 pada waktu Indonesia jam 8 pagi ini dilakukan serangan besar-besaran dan ini tidak terjadi. Seperti itu. Oke, tapi kalau dari sisi Iran adalah orang yang kemudian di negara yang kemudian diserang begitu dan akhirnya bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan juga saya adalah begini, apa yang kemudian menjadi pertimbangan seorang Donald Trump akhirnya mengajukan gencatan senjata selama 2 pekan ini? Apakah kemudian karena memang market sudah tidak lagi stabil, dinamikanya terlalu kencang, atau kemudian ada tekanan yang begitu kuat dari masyarakat Amerika Serikat sendiri, dalam hal ini adalah politik, sosial, dan juga ekonomi pastinya? Ya, semua itu termasuk juga bahwa Iran tidak mau mundur dengan ancaman itu. Kalau misalnya di dalam dunia bisnis, karena kita bicara Trump ya, biasa dengan dunia bisnis, tentu Trump ingin bahwa Iran akan takut dengan ancaman yang beliau sampaikan 2 hari lalu. Nah, kalau dia takut, tentu kan Iran akan tidak mau melakukan serangan dan bertekuk lutut lah kira-kira. Ya, kemudian dia akan mau menerima apapun permintaan dari Amerika Serikat. Tapi ternyata Iran mengatakan bahwa kami siap. Bahkan yang saya lihat para penduduk sipil Iran itu duduk di sekitaran pembangkit listrik yang mungkin akan diserang oleh Amerika Serikat. Menunjukkan bahwa kami rakyat mendukung pemerintahnya. Ini bukan antara pemerintah dengan Amerika Serikat. Kan tadinya Trump berharap bahwa rakyat Iran itu akan mau menerima serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk rakyat Iran lah yang akan menurunkan rezimnya, pemerintahannya. Tetapi ini tidak terjadi. Justru mereka
berada di sekitar pembangkit tenaga listrik dan saya lihat rakyat Iran turun semua memegang bendera Iran dan mereka mengatakan bahwa kita tidak mau. Ini yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah kita kalau kita bicara soal Sishan Kamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat dalam situasi seperti ini dia mau turun. Ya, walaupun dari pihak Amerika Serikat mengatakan bahwa ini pemerintah Iran menggunakan rakyatnya sebagai tameng supaya tidak diserang. Tapi kan masalah kita, pembangkit tenaga listrik itu apakah instalasi militer atau bukan? Ya, demikian juga dengan jembatan-jembatan. Jadi, apalagi Trump dalam ancaman yang terakhir mengatakan bahwa peradaban Iran akan dihabisi. Yang membuat rakyat di dunia juga bereaksi. Wah, ini berarti udah masuk ke pelanggaran terhadap hukum perang. Karena kalau dalam hukum perang itu hanya terhadap instalasi militer, orang-orang yang mengangkat senjata lah yang bisa dijadikan target, tidak rakyat sipil. Oke. Nah, oleh karena itu seperti itu dan kemudian memang masalah di dalam negeri yang tidak mendapat dukungan yang penuh dan kemudian juga masyarakat internasional menekan dan ada upaya dari Pakistan. Oke, jadi ada upaya dari untuk Pakistan bisa juga menyelesaikan perdamaian ini. Oke. Betul. Oke, kalau kita lihat kan sosok Donald Trump paling tidak melunak begitu ya untuk saat ini, melunak untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan dan itu disepakati oleh Iran. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah sampai kapan kemudian kesepakatan ini bisa ditepati oleh seorang sosok Donald Trump? Apakah nantinya di tengah jalan tidak sampai 2 pekan begitu? Kita tidak berharap seperti itu. Tapi kemudian apakah ini akan berjalan secara mulus sampai 2 pekan ataukah kemudian ada dinamika-dinamika lainnya begitu? Benarkah seorang Donald Trump mampu bisa bernegosiasi dalam tanda kutip ya, bernegosiasi dengan Iran begitu, dengan mengajukan Iran ada 10 poin yang diajukan oleh Iran? Apakah ini benar-benar bisa dikabulkan oleh Amerika Serikat kalau Anda melihat dari peluangnya? Adisti, dalam kaitan pertanyaan ini, kalau boleh sekalian saya menghimbau kepada Bapak Presiden, pemerintah kita. Kan Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kita ingin ikut berperan. Bahkan di awal perang itu beliau mengatakan bahwa kalau bisa Indonesia menjadi mediator. Nah, dalam konteks yang ditanyakan ini, saya berharap bahwa pemerintah, Bapak Presiden, mau menginisiasi yang disebut sebagai Coalition of the Guarantor, koalisi penjamin. Jadi Iran ini kan ada sebenarnya keengganan sebenarnya untuk sepakat dengan Amerika Serikat melakukan gencatan senjata karena dia merasa dikhianati terus oleh Amerika Serikat. Tadi kan pertanyaan Adisti ini jangan-jangan mengarahnya kepada pengkhianatan oleh Amerika Serikat pada waktu perundingan kemarin lalu diserang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau mengatakan kita kan butuh perdamaian. Oleh karena itu Iran perlu dikasih jaminan. Nah, jaminan itu nggak bisa datang dari Amerika Serikat apalagi dari Israel. Jaminan itu dari masyarakat internasional. Dan masyarakat internasional yang akan mengatakan kepada Iran, teruskan kamu negosiasi, teruskan adanya gencatan senjata, tapi kami menjamin bahwa Amerika Serikat tidak akan mengkhianati kamu. Karena kalau Amerika Serikat mengkhianati kamu apalagi Israel, kami yang akan bicara dengan Amerika Serikat. Nah, tentu kalau Indonesia sendiri, menurut saya tidak mungkin lah. Tetapi kalau Indonesia menginisiasi, mengajak negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, yang punya kepentingan juga di Selat Hormuz, kemudian juga negara-negara Teluk, bahkan juga ke negara-negara ASEAN. Kita membuat koalisi yang intinya adalah kita ingin memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan pada masa gencatan senjata ini dan pada masa fasilitasi oleh Pakistan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Nah, ini kesempatan besar untuk kita Indonesia, Bapak Presiden punya peluang. Saya berharap nih Menlu untuk membicarakan ini ke Bapak Presiden dan meyakinkan kepada Bapak Presiden ini kesempatan emas kita ya untuk kalau mau berperan dan kita
punya ketergantungan juga terhadap Selat Hormuz, maka kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Demikian, Adisti. Oke, posisi tawar Indonesia, seberapa kuat kemudian Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya untuk bisa melakukan penjaminan gitu, menjamin begitu ya, terkait dengan adanya resolusi atau negosiasi yang kemudian bisa disepakati antara kedua belah pihak di masa gencatan senjata selama 2 pekan ini. Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Hik, nanti kita akan temukan jawabannya usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas soal gencatan senjata Amerika Serikat bersama dengan Iran selama 2 pekan bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Tadi Anda menyebutkan ini menjadi momentum yang pas atau momentum yang tepat bagi Indonesia untuk bisa menjadi inisiator begitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, posisi tawar Indonesia, kekuatan Indonesia untuk bisa menjadi inisiator seperti Pakistan begitu ya, untuk bisa menjadi mediator sekaligus juga untuk menggodok resolusi damai antara ketiga negara, terutama Amerika Serikat dan juga Iran. Kita Indonesia ini kan berada di middle power ya, Prof. Hik. Bagaimana Anda melihat ini, kemampuan Indonesia? Ya, pertama adalah jangan pernah kita Indonesia rendah diri lah ya dalam hal seperti ini. Kedua, kita mempunyai presiden saat ini yang mempunyai hubungan yang sangat baik dengan berbagai kepala negara, kepala pemerintahan. Bahkan beliau punya hubungan baik dengan Presiden Macron, dengan Perdana Menteri Inggris, dengan Perdana Menteri Jepang, bahkan juga dengan Presiden Korea Selatan, Cina, dan lain sebagainya. Ini yang harusnya dikapitalisir. Ya, dikapitalisir oleh siapa? Oleh Kementerian Luar Negeri dengan mengusulkan kepada Bapak Presiden bahwa kita ini sebagai inisiator saja. Kita bukan mediator seperti Pakistan, tapi menginisiatifi upaya bagaimana caranya gencatan senjata ini bisa terus berlangsung, bahkan kalau bisa tidak hanya cuma 2 minggu, tetapi untuk seterusnya. Yang jadi masalah kan karena Iran ini mempunyai kecurigaan yang sangat besar terhadap Amerika Serikat. Karena apa? Karena selalu dia dikhianati. Nah, untuk menutup kecurigaan ini, Bapak Presiden kan bisa mengatakan kepada negara-negara yang punya kepentingan agar terjadinya perdamaian, agar ayo bersama-sama kita menjadi menjamin bahwa Amerika Serikat ini tidak melanggar, terutama yang didorong-dorong oleh Israel. Ini kan kuncinya nih ada di Israel. Amerika Serikat mungkin rakyat Amerika Serikat ini sudah capek, ya. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa jangan-jangan ini merupakan perangnya Israel yang Amerika Serikat harus mengeluarkan darah, mengeluarkan uang yang sangat besar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu seandainya Kementerian Luar Negeri melalui Bapak Menlu, dan saya sangat berharap bisa berbicara dengan Bapak Presiden, menyampaikan ya, Pak Presiden, sayang kalau misalnya hubungan baik Bapak Presiden dengan berbagai kepala negara, kepala pemerintahan tidak dikapitalisir untuk perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Dan ini dibutuhkan sekali. Kita mengatakan bahwa kita ini menjadi penjamin, bukan Indonesia sendiri, tapi kita sebagai pihak yang menginisiatifi, ya, bagaimana untuk kita bisa menjadi penjamin. Jadi itu yang menurut saya bisa kita lakukan. Paling tidak seperti yang Bapak Presiden inginkan, bahwa Indonesia ini muncul, ya. Tapi kalau misalnya Kementerian Luar Negeri tidak punya ide, tidak punya ada pemikiran, tidak bisa meyakinkan Bapak Presiden untuk membuat inisiatif dan segala sesuatunya dibebankan kepada Bapak Presiden, sudahlah kalau kayak begitu caranya Kementerian Luar Negeri ditutup saja kalau menurut saya. Ya, masa tidak bisa punya pikiran-pikiran seperti itu? Heran saya terus terang. Dalam masa-masa yang genting sekarang ini, kita butuh perdamaian ini untuk terus. Dan ini sekarang dampaknya kan kepada kita. Ya, bagaimana APBN kita, walaupun sudah disimulasikan oleh Bapak Menteri Keuangan, itu bisa masih menopang. Tapi kan sampai berapa lama? Pak Menkyu bilang bahwa sampai akhir tahun.
Tapi kalau misalnya perang ini terus berlanjut sampai dengan tahun berikutnya, ini kan rakyat kita. Jadi saya mohon sekali, saya minta kepada Kementerian Luar Negeri, ayo, ini saatnya Kementerian Luar Negeri berperan, jangan hanya diam saja. Ya, sampaikan kepada Bapak Menlu, biar Bapak Menlu yang menyampaikan kepada Bapak Presiden, biar Bapak Presiden bisa memahami. Oh iya, ini kita harus lakukan sesuatu demi perdamaian. Ya, jangan kemudian kita berdiam diri, sementara banyak negara yang sudah melakukan banyak hal. Baik itu di Dewan Keamanan PBB, baik itu yang dilakukan oleh Pakistan, dan lain sebagainya. Sementara kita sebagai negara Islam terbesar, sebagai sebuah negara yang ingin perdamaian, karena di dalam konstitusi kita, dalam pembukaannya, ikut di dalam ketertiban dunia. Tetapi kita berdiam diri. Ya, sayang kalau network yang Bapak Presiden miliki, Bapak Presiden bisa diterima oleh kepala negara, kepala pemerintahan, itu tidak dimanfaatkan. Ya, sayang sekali. Saya sangat heran ya, kenapa Kementerian Luar Negeri ini seolah-olah tidak punya andil di dalam melakukan suatu tindakan terhadap perdamaian ini. Seperti itu, Adis. Oke, ini saat yang tepat bagi Kementerian Luar Negeri begitu untuk juga mengambil peran untuk bisa melakukan bisa melakukan peran yang lebih begitu ya kepada dunia dalam hal ini begitu ya, melalui Presiden Prabowo Subianto untuk bisa turut serta berkontribusi untuk melakukan atau perwujudan ketertiban dunia. Salah satunya adalah menginisiator terkait dengan resolusi perdamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran begitu. Nah, kalau kita lihat kan negosiasi ini rencananya akan dilakukan di Islamabad pada hari Jumat tanggal 10 April kalau tidak salah, Prof. Hik. Nah, Anda melihatnya apa yang kemudian nantinya akan terjadi pada saat negosiasi ini? Resolusi-resolusi apa yang bisa diwujudkan dari yang diajukan oleh Iran ataupun kemudian juga dari Amerika Serikat, ataukah kemudian ada penggodokan dari masing-masing poin antara pihak yang bertikai ini kemudian dibikin resolusi baru atau seperti apa? Anda melihatnya bagaimana? Jadi begini, kita tahu dari Presiden Trump sudah menyampaikan 15 poin proposal. Sementara kalau dari Iran 10 poin proposal. Dan kalau kita lihat dari sosial medianya Presiden Trump, beliau mengatakan bahwa kita mulai boleh dengan yang 10 poin ini. Karena ini yang dianggap sebagai realistik katanya. Nah, mungkin di Pakistan nanti pada waktu pembahasan memang akan ditanya oleh Perdana Menteri Presiden Pakistan ya, mana proposal yang akan digunakan. Saya yakin Iran akan mengatakan pakai proposal saya, tapi Amerika Serikat awalnya mungkin pakai 15 itu, tapi mereka akan mundur dan mengatakan oke, kita mulai dengan 10 proposal, karena Iran akan merujuk pada apa yang disampaikan oleh Presiden Trump di dalam sosial media, bahwa 10 poin itu yang akan menjadi dasar untuk mereka melakukan pembahasan. Nah, kemudian dari 10 poin itu akan dibahas satu persatu ya. Intinya adalah kalau misalnya Iran minta dengan demand-nya yang sangat tinggi, misalnya terkait dengan Selat Hormuz, terkait dengan masalah tidak diserang lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah how low can you go? Jadi Iran akan ditanya sampai seberapa rendah kamu bisa menyepakati, karena dari pihak Amerika Serikat mungkin Selat Hormuz dia bilang enggak, harusnya saya yang bisa punya kendali terhadap Selat Hormuz. Iran kan mengatakan oh enggak bisa ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terkait dengan Selat Hormuz ini di masa yang damai ini apakah boleh dibuka, tapi dengan catatan ada satu institusi atau lembaga atau kumpulan dari pemerintah yang akan mengendalikan Selat Hormuz ini. Ini sebagai titik kesepakatan, ya kan? Nah, terus kemudian juga Iran akan bilang bahwa atas perang yang terjadi kemarin ini banyak saya dirugikan, saya minta kompensasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat akan memberikan kompensasi itu? Apakah juga akan membawa Israel untuk memberikan kompensasi itu? Kalau misalnya mau diberikan, seberapa besar? Ya, tentu Amerika Serikat pasti akan mengatakan enggak, saya tidak akan memberikan kompensasi. Nah, ini
harus sampai pada satu titik sepakatnya ada di mana. Lalu kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan eh, keberadaan dari negara-negara Teluk yang menghost gitu ya, menerima pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Saya yakin pasti Iran akan mengatakan ini harus dihapuskan. Karena apa? Dalam situasi yang kayak kemarin ini, pangkalan-pangkalan ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Dan saya nggak mau lagi, misalnya seperti itu. Nah, nanti seperti apa? Jadi poin-poin ini, poin per poin akan dibahas gitu ya. Mungkin dalam waktu yang 2 minggu ini. Tentu Trump akan sewaktu-waktu bisa mengatakan, pokoknya kalau tidak ada deal dalam waktu 2 minggu saya akan serang gitu kan. Nah tapi dari pihak Iran ya kalau Anda serang ya kami siap untuk menerima serangan itu dan kami akan serang balas gitu ya, balik menyerang. Nah dalam konteks pembicaraan nanti di Pakistan sebelum dimulai, mungkin Bapak Presiden setelah berkoordinasi dengan banyak negara bisa menyampaikan kepada Perdana Menteri di Pakistan untuk mengatakan, look, ini ada negara-negara yang kami akan menjadi penjamin kalau misalnya nanti ada kesepakatan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran, ya, dan memastikan bahwa dalam proses 2 minggu ke depan itu Amerika Serikat tidak melakukan serangan. Kami sebagai negara-negara penjamin, karena kalau misalnya Amerika Serikat kemudian sudah mulai yang macam-macam, nah nanti kami yang akan tentu berteriak, ya. Untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan Iran sebenarnya, tapi kepentingan sebagai penjamin, sebagai garantor. Nah itu harus disampaikan kepada pihak Pakistan, sehingga apa, dari pihak Iran, dia akan merasa tenang kalau misalnya mereka masuk di dalam negosiasi dengan pihak Amerika Serikat, dan memastikan bahwa tidak ada serangan dari Amerika Serikat, terutama dari Israel, begitu. Oke, dan inilah posisi penting yang kemudian menjadi krusial ketika gencatan selama 2 pekan ini berlangsung. Ini menjadi momentum yang tepat untuk kemudian bisa melakukan negosiasi, termasuk juga menciptakan resolusi-resolusi damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tentu kita berharap Indonesia juga punya peran di sana, menjadi negara penjamin begitu ya. Nah, peran dari negara penjamin selain memastikan Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan kembali, apa peran negara penjamin? Dan benarkah Indonesia bisa juga menjadi negara penjamin setelah Pakistan dan juga ada beberapa negara lain ya menurut Anda? Ya, menurut saya sangat bisa ya. Tolong dibedakan antara mediator dengan sebagai guarantor gitu ya. Mediator memang memfasilitasi antar negara yang bertikai untuk sampai pada suatu kesepakatan. Nah, yang tadi saya katakan, kalau guarantor itu kan menjamin bahwa selama proses negosiasi ini dilakukan tidak ada saling mengkhianati, ya. Mereka tetap menjaga bahwa gencatan senjata selama 2 minggu ini betul-betul dipatuhi. Nah, kemudian sebagai guarantor juga tentu kita ingin bahwa kalau misalnya nanti ada kesepakatan damai, itu tidak akan ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, di sini sebagai penjamin kita punya peran, tapi sekali lagi ini bukan oleh Indonesia saja. Ya, kita ingin mengatakan baik kepada Iran maupun Amerika Serikat, di dalamnya termasuk Israel, bahwa sebagai penjamin ini dunia menjamin bahwa proses ini dilakukan dengan baik ya pada saat 2 minggu ini, dan kedepannya kami juga menjamin bahwa tidak ada serangan-serangan berikutnya gitu. Jadi ini dunia, kita bicara nggak hanya cuma Indonesia atau misalnya negara lain, Rusia, Cina. Iya, ini dunia. Kita makanya disebut sebagai suatu koalisi begitu. Oke. Nah ini kan yang menjadi poin krusial adalah ketika nanti adalah negosiasinya adalah Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran, kemudian Iran diharapkan juga bisa membuka Selat Hormuz yang saat ini juga masih diblokade. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, harus ada jaminan kemudian ketika Selat Hormuz ini dibuka untuk kepentingan dunia, dalam tanda kutip ya, untuk kepentingan dunia, Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran. Itu kan tanda tanya besar. Ya, ini yang kita inginkan itu adalah begini, Adisti. Jangan sampai dalam 2 minggu ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk membawa kapal induk berikutnya, atau menambah amunisi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat selama 1 bulan lebih mereka menyerang Iran, ini kan amunisi mereka semakin lama semakin habis. Ya, mereka bergantung pada
amunisi yang ada di pangkalan-pangkalan mereka, di kapal induk mereka, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau Israel kan dari tempatnya. Tapi bagi Amerika Serikat, masih banyak sih sebenarnya amunisi. Tapi kan di negaranya. Bahkan Amerika Serikat itu Presiden Trump sudah marah sama produsen amunisi yang mengatakan mereka nggak bisa diminta untuk cepat. Jadi Trump minta supaya segera gitu ya. Nah, yang kita tidak inginkan adalah waktu 2 minggu ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk menebalkan kemampuan dia menyerang kembali ke Iran. Nah, oleh karena itu di sini ya Iran kan perlu dikasih assurance gitu ya, perlu dikasih jaminan bahwa itu tidak akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, siapa yang bisa memberikan jaminan ini? Ya kita, masyarakat dunia. Kita akan mengatakan bahwa Trump, Anda nggak boleh ini dalam proses ini memperkuat pasukan Anda, memasukkan lagi misalnya senjata-senjata dan lain sebagainya itu.